Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, jadi pada video kali ini saya dan 4 orang teman akan bersepeda mengelilingi Gunung Ciremai. Bagi para pegawai di wilayah sekitar sini, ini mungkin sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, dan mereka biasa menyebut kegiatan bersepeda seperti ini dengan nama TDC atau Tour de Ciremai. Ya, kami akan melakukan Tour de Ciremai. Tapi jalur yang kami ambil tidak seperti Tour de Ciremai seperti biasanya. Untuk diketahui bahwa Tour de Ciremai yang biasa dilakukan kalau dari Cirebon, rutenya akan melewati Jalan Raya Besar Rajagaluh, Sukahaji, Maja, Talaga, Cikijing, Waduk Dharma, dan seterusnya sampai nanti kembali ke Cirebon. Kali ini kita akan mencoba Tour de Ciremai melalui jalur dalam atau masuk ke jalan-jalan perkampungan, dan tentu saja jalurnya akan lebih berat dan bervariasi dibandingkan jalur yang saya sebutkan tadi. Mungkin bersepeda seperti ini bukan kegiatan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya pasti ada juga pegawai lainnya yang pernah melakukan ini. Tapi saya yakin tidak sebanyak di jalur TDC Jalan Raya Besar seperti biasanya. Oke, jadi akan saya jelaskan di awal. Jalur yang akan kami lewati mulai dari Pleret Cirebon menuju ke arah Sumber, lalu ke arah Rajagaluh. Mulai masuk wilayah Majalengka, yaitu dari Rajagaluh, pas setelah jembatan kita belok ke kiri menuju Desa Pajajar. Lalu lanjut ke Desa Sindang, Desa Hebel Isuk, Desa Mekarwangi, Desa Gunung Wangi, Desa Haurseah, dan Desa Sadasari. Dari Desa Sadasari, kita lanjut ke arah Terasering Panyaoyan. Lalu dilanjut ke arah pertigaan antara Kesitu Sangiang dan Puncak Sawiyah. Dari pertigaan tersebut, kita ambil jalan ke arah Puncak Sawiyah. Tidak melewati lokasi Puncak Sawiyahnya, hanya melewati jalannya saja. Terus lanjut ke arah jalan menuju Kanaga Hill. Dilanjut lagi menuju Desa Gunung Sirah yang sudah masuk wilayah Kabupaten Kuningan. Dari Desa Gunung Sirah kita melipir ke pinggiran hutan tembus menuju bumi perkemahan Pasir Batang. Dari sini lanjut menuju Desa Sagarahyang, Desa Puncak, Desa Cilelei, dan Cigugur. Setelah Cigugur kita masuk ke Cirendang, dan setelah itu baru kita masuk ke Jalan Raya Besar Kuningan menuju Cirebon. Perjalanan awal dimulai sekitar pukul 6:10-15 menitan. Tidak terlalu terburu-buru, perjalanan kami nikmati dengan santai. Menjelang sampai di Desa Pajajar,
tanjakannya semakin terjal. Ini memaksa kami untuk berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Beruntungnya, karena kami beristirahat, saya cek kamera dan ternyata ada sedikit kesalahan teknis setting kamera di awal-awal perjalanan. Jadi, di awal-awal video tidak memiliki suara. Setelah itu, saya atur ulang settingannya dan mulai dari sini, video sudah disetting dengan benar. Hehehe. Nah, di sini kita sudah sampai di Desa Pajajar, persisnya di arah masuk kawasan wisata alam Prabu Siliwangi. Tahu dagang ini. Oh, jangan kelihatan. Kami beristirahat sebentar, sarapan, dan setelahnya lanjut lagi perjalanan. Perjalanan dilanjutkan menuju ke arah Desa Sindang yang terasa tidak begitu jauh dari Desa Pajajar. Mungkin karena rata-rata jalannya menurun kali ya, jadi cepet sampai. Nah, di sini kita sudah masuk wilayah Desa Sindang dan terus melanjutkan perjalanan menuju Desa Hebel Isuk.
Ayo, istineng, tineng, tineng. Wah, iya, iya. Oh, belok kiri. Perjalanan dari desa Sindang menuju desa Habelisuk diwarnai dengan pemandangan alam persawahan dan setelah itu kembali masuk ke perkampungan-perkampungan. Setelah masuk desa Habelisuk, terus dilanjutkan menuju desa Mekarwangi. Perjalanan menuju desa Mekarwangi semakin indah, tetapi medannya semakin berat karena kami harus melewati bukit yang ada di depan mata melipir dari arah kiri. Di sini sebenarnya kita sempat beristirahat sebentar untuk foto-foto, namun lupa saya dokumentasikan lewat video, jadi momennya terlewat begitu saja. Nggak tahu. Mana tanjakannya udah baunya wangi ya. Mantap. Sampai di desa Mekarwangi pun kami sebenarnya sempat beristirahat, tapi yaitu lupa di video hehehe. Jadi kami pun lanjut perjalanan menuju desa Gunung Wangi.
Jalan menuju Desa Gunungwangi sedikit lebih ringan karena kami menemui beberapa turunan. Tapi hanya di awal. Berikutnya, setelah melewati Balai Desa Gunungwangi, jalanan kembali menanjak. Dan setelah itu, kita lanjut menuju Desa Haurseah dan Desa Sadasari. Nah, sampai di Gapura Desa Sadasari sekira pukul 11:20 menitan. Disinilah titik checkpoint pertama pertemuan dengan tim rescue. Kiri. Yo. No, motor. Ya, kita memang sudah berencana dari awal untuk bawa tim rescue dan checkpoint pertamanya di sini. Wah, mari Bos Jung. Mari Bos Jung ya. Kawan gawas. Ya. Pak. Ya, mangga Pak. Selamat. Dari sini kita lanjut perjalanan menuju Terasering Panyaoyan. Jalan menuju Terasering Panyaoyan semakin menanjak, membuat kami ngos-ngosan. Hehehe. Terus kuningan. Tembus Dharma. Oke. Semadang. Istirahat di objek destinasi wisata Curug Ibun Pelangi. Ang Bos digulati Pak Ustad. Ang Bos. Aduh, Bang Bos suara Bang Bos. Suara Bang Bos. Pukul 12:30 siang, kami beristirahat di checkpoint kedua yang lokasinya berada di sebuah masjid di Desa Sukasari Kaler, Kecamatan Argapura, untuk sekedar nyemil logistik yang dibawa oleh tim rescue dan tentu saja sholat duhur. Di sini juga kami bertemu dengan satu kelompok pesepeda yang juga sedang melakukan TDC jalur dalam, sama-sama juga dari Cirebon. Gimana tim rescue? Ini Mantap. mantap. Siap. Sampai ketemu ning dhuwur. Setelah selesai makan logistik dan sholat duhur, kita lanjutkan lagi perjalanan.
dulu. Enak nih tuh. Karena Di sini adalah salah satu etapa terberat selama perjalanan. Di sini juga tenaga kami lumayan terkuras. Dan alhamdulillah akhirnya sekitar pukul 1:40 menitan kami berhasil sampai juga di Panyawoyan. Tapi tidak berlama-lama, hanya foto-foto sebentar, kami lanjutkan lagi perjalanan. Perjalanan dari Panyawoyan menuju pertigaan antara Situ Sangiang dan Sawiyah benar-benar bonus. Melegakan sekali karena hampir full jalanannya menurun, walaupun ada sesekali tanjakan. Tapi bagi kalian yang mencoba bersepeda ke sini harus hati-hati. Jangan terlena oleh trek yang menurun, karena terdapat pasir di beberapa titik. Jika tidak hati-hati, bisa-bisa ban sepedanya slip dan jatuh.
Tong matre itu. Kurang lebih hanya sekitar setengah jam dari Panyawoyan, kita sudah sampai di pertigaan antara Situ Sangiang dan Sawiyah. Dan di titik ini juga jadi checkpoint ketiga kita dengan tim rescue. Logistik kembali dihidangkan, sekaligus juga makan makanan berat yang kami pesan di warung ini. Menunya apa, Bos? Semongko. Oh iya. Setelah memuaskan diri dengan berbagai hidangan makanan, kami lanjutkan lagi perjalanan. Jalan menuju Sawiyah terlewat begitu saja, karena memang jaraknya tidak jauh dari pertigaan tadi. Dan sekarang, kondisi jalanan yang dilewati menuju Kanage Hill, walaupun sedikit agak rusak, tapi konturnya sendiri datar. Jadi lumayanlah ringan untuk dilewati. Setelah melewati daerah yang bernama Citaman, kami ambil jalan ke kiri yang ke arah Bukit Putri. Daerah Citaman sendiri saya kurang tahu ini masuk ke wilayah desa mana. Tapi kalau kecamatannya sepertinya sih sudah masuk kecamatan Talaga. Nah, di trek menuju Bukit Putri benar-benar menyiksa, nanjak terus. Mungkin selain faktor nanjak, juga karena memang tenaga kami yang tinggal sisa-sisa membuat treknya terasa semakin berat. Setelah berhasil melewatinya, kami tiba di Dusun Ciinjuk, Desa Cipulus, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Dan kami sempatkan untuk beristirahat dan sholat asar di dusun ini. Tapi yaitu, karena lagi-lagi mungkin faktor capek, konsentrasi jadi buyar, dan bikin konten video pun jadi ambyar. Saya lupa mengambil video di Dusun Injuk ini saat istirahat. Setelah melewati arah jalan menuju Kanage Hill yang sebenarnya tidak jauh dari tempat kami beristirahat untuk sholat asar, kembali kita dikasih bonus turunan yang menukik tajam. Sedikit ngeri juga sih karena kondisi jalannya yang agak sempit.
Sedang enak-enaknya menikmati jalan menurun, di depan tampak sebuah mobil truk yang searah dengan jalan kami. Dan sepertinya akan sulit kami lewati karena jalannya yang sempit. Jadi kami berhenti sebentar menunggu sampai truk tersebut benar-benar sudah jauh, baru kami meluncur lagi. Lanjut lurus. Lurus. Perjalanan menurun ini lumayan agak panjang. Sampai kemudian kami tiba di jalan desa Gunung Sirah. Sampai di sini kami sedikit berspekulasi, karena meski hari sudah sore, kami ambil arah yang ke kiri, yaitu ke desa Gunung Sirah, di mana biasanya mungkin para pegoes yang melakukan TDC jalur dalam akan mengambil arah ke kanan, yang nanti akan keluar di gapura pintu Desa Parung, Kecamatan Dharma, Kuningan. Ya, waktu sudah sore, kalau tidak salah kurang lebih jam 4:30. Karena kameranya kurang bagus, kalau kurang pencahayaan, jadi videonya nggak teruskan. Mungkin sesekali nanti pakai HP. Ya, lanjut menuju Pasir Batang, melipir hutan Gunung Ciremai. Ya, meski sudah sore, kami putuskan untuk masuk ke desa Gunung Sirah dan melipir sampai nanti tembus ke bumi perkemahan Pasir Batang. Sampai di sini saya sudah tidak bisa membuat video lagi, karena selain kualitas kamera yang kurang bagus di kondisi low light, juga karena baterainya memang sudah habis. Jadi video sisanya saya ambil dari HP salah seorang teman. Dengan kondisi yang sudah bertambah gelap, dengan harapan mudah-mudahan kita sudah keluar dan sampai Pasir Batang sebelum maghrib. Dan alhamdulillah kita sampai pas sebelum maghrib. Aduh. Ya, kita sudah sampai di bumi perkemahan Pasir Batang. Jam 5:30 sore. Mantap, masuk hutan. Ini di Pasir Batangnya. Yang mana Om Latif? Hah? Sampai mana? Sampai Pasir Batang. 5:30 sore. Untuk rute selanjutnya sudah saya sampaikan di awal narasi ya kawan. Ya, singkat cerita, akhirnya kami tiba kembali di Cirebon dengan selamat pada pukul 9 malam lebih 15 menitan. Syukur alhamdulillah.